eksploitasi terhadap umat manusia menjadi kenyataan. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Inggris yang bernama Thomas Hobbes, manusia adalah serigala bagi manusia. Ini berarti yang satu ingin memangsa dan membunuh yang lain. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Dalam rangkaian penjelajahan Kitab Yosua, Kitab ke-6 dalam Alkitab, kita akan belajar bahwa Allah tidak membenci siapapun. Bersama dengan saya, Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini akan mempelajari Kitab Yosua pasal yang ke-20 dan yang ke-21 dengan tema menggambar ulang manusia, kota-kota perlindungan dan kota-kota orang Lewi. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Pelajaran yang sulit untuk dipraktikkan. Karena itu, mari kita renungkan bersama selama beberapa menit ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan belajar dari Kitab Yosua. Sekarang kita sampai ke Yosua pasal 20 sampai 21. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes, akan bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah menggambar ulang manusia. Nah, kita masih ingat ya, yang namanya kota-kota perlindungan dan kota-kota orang Lewi? Kira-kira masih ingat? Ya, seperti yang telah kita amati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya kita telah membahas dan memberikan komentar terkait dengan pembagian tanah. Setelah begitu banyak pertempuran, kemudian tanah itu dibagi di antara suku-suku Israel, itu tentu di bawah komandonya Jenderal Yosua. Sekarang di pasal 20, kita akan membahas detail lainnya. Saya harap saudara tetap siapkan GPS ya. Supaya tahu ini ada di mana ya? Ya, ada perjalanan lain di depan, dan pasal 20 membahas tentang kota-kota perlindungan yang terkenal. Nah, kitab suci menuliskan kepada kita, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh datang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Saudara, kita telah melihat ya, ada perhatian utama ya dalam masyarakat Israel kuno, itu yang bicara mengenai keadilan. Ingat ya, dulu pernah kita bahas bicara bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang telah mengikat perjanjian dengan Israel. Jadi keadilan itu harus diwujudkan, dan salah satu implementasinya adalah adanya kota-kota perlindungan. Nah, jika ada orang yang membunuh tanpa sengaja, tidak ada niat jahat, tidak ada kebencian, itu harus lari ke kota perlindungan dan mereka dilindungi sampai itu nanti ada pengadilan yang akan diputuskan. Dan ini tentunya untuk menolong jangan sampai orang yang sebenarnya tidak ada niat tetapi mendapat penghakiman yang di luar kasusnya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya akhirnya tidak terciptanya keadilan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang memang diatur ketika mereka telah
membangun sebuah bangsa, mereka telah memiliki tatanan-tatanan, maka ada aturan-aturan yang dibuat agar mereka juga bisa menjadi warga yang baik, mereka bisa juga dilindungi, mereka bisa juga mendapatkan perlindungan. Karena itu mereka harus melarikan diri ketika memang betul-betul dia tidak ada maksud membunuh, tetapi kok misalnya kepleset terus kena orang, nah orangnya meninggal, nah itu kan tidak bisa langsung orang itu langsung dihakimi dan dibunuh. Karena itu ada yang namanya kota perlindungan dan orang ini harus ada sampai di pintu gerbang, kemudian memberitahukan masalahnya apa, kemudian mereka akan dibawa masuk dan mereka akan diam di sana. Jadi sehingga tidak ada ceritanya yang merasa dirugikan itu ya, dia ngejar dan ingin membunuh. Nah, dari apa yang ada, kita lihat di sini bahwa kitab suci menyebutkan ada Kades di Galilea, Sikem di Efraim, Kiryat Arba yaitu Hebron di daerah perbukitan Yehuda. Nah, ada juga kota-kota di sebelah timur Sungai Yordan dekat Yeriko, Beser di padang gurun di dataran tinggi suku Ruben, Ramot di Gilead di suku Gad, dan Golan di Basan di suku Manasye. Jadi perangkat hukum ini dibentuk agar apa? Masyarakat dapat menegakkan keadilan, mencegah yang namanya balas dendam tanpa kendali. Dan ini murni-murni untuk keadilan, jangan sampai orang menjadi emosi dan menyebabkan orang itu juga dibunuh padahal mereka sendiri nggak sengaja. Ini yang disebut dengan penerapan keadilan yang memang saat itu sudah diatur. Nah, ketika kita sampai pada pasal 21, ada poin penting lain yang perlu kita perhatikan, saudara. Ini yang saya katakan tadi menggambar ulang peta. Yang sejauh ini ya boleh dikatakan sudah cukup terorganisir. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Elazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian. Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Ini orang Lewi ya. Ini kan sudah pernah kita bahas bahwa orang Lewi nggak dapat warisan. Tetapi dia mendapatkan kota-kota yang memang disiapkan untuk mereka dan juga dapat tanah pengembalaan yang disebut sebagai tanah pusaka mereka. Makanya dilanjutkan, maka seperti yang diberitakan Tuhan, orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota dan tanah-tanah pengembalaan berikut dari milik pusaka mereka. Jadi mereka berbagi begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terdapat yang namanya konsep kesetaraan yang diterapkan di masyarakat Israel kuno, dan tentu kita bisa tahu dari bagian-bagian ini. Ya, dunia yang kita tinggal saat ini sangat menderita akibat apa, saudara? Adanya ketidakadilan terkait dengan distribusi kekayaan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Siapa yang kuat, dia yang dapat. Yang lemah nggak dapat apa-apa, dia akan kehilangan banyak hal. Tetapi dalam konteks pada masa itu Israel kuno, mereka betul-betul bagaimana terjadi kesetaraan. Bagaimana pembagian itu diberikan secara adil dan memadai. Bahkan mereka dikatakan itu membuang undi untuk mencegah jangan sampai terjadi manipulasi. Sehingga tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang ribut, tidak ada yang merasa diuntungkan, tetapi semua untung. Ini kan tidak gampang. Dan ini memang ya kita bisa lihat bagaimana Tuhan campur tangan untuk menata semuanya dengan luar biasa. Tadinya mereka itu nomaden, pindah-pindah, sekarang mereka punya tempat pengembalaan hewan. Sekarang mereka punya tempat yang cukup. Mereka sedang, katakanlah mereka tenang sekarang. Kemudian kalau pasal 21, kalau kita lihat di ayat 4. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Ya, kitab suci terus memberi kita informasi ya tentang apa yang terjadi dengan semua suku ini. Semua mereka terima, dan ini ya saya bersyukur ya. Ini informasi yang luar biasa bahwa orang Lewi dapat bagian tertentu dengan undian juga. Dia dapat kota ini, kota itu. Dia tinggal di situ untuk apa? Ya untuk melakukan pelayanan, dan mereka juga mendapat tempat untuk mengembalakan ternak-ternak mereka. Kemudian coba kita lanjut di ayat 9. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi.
karena bagi merekalah undian yang pertama. Nah, kita lihat di sini ya, pembagian kota-kota yang diperuntukkan untuk orang Lewi agar mereka tidak sepenuhnya dipisahkan dari pembagian tanah dan juga menerima bagian. Ya, mereka menerima kota-kota dan tanah di sekitarnya beserta padang rumput. Tetapi bukan tanah itu sendiri seperti suku-suku lainnya, tidak. Jadi ayat yang kita perhatikan di pasal 21 itu menutup bagian dengan mengatakan seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka adalah 12 kota. Kemudian ayat 41, seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah pengembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang akan tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, ini akhir dari renungan tentang pasal 20 dan juga 21 dari kitab Yesua, di mana kita membahas kota-kota perlindungan dan kota-kota orang Lewi ya. Dan dalam bagian ini kita melihat ya bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya. Kebijaksanaannya tak terbatas. Ada struktur hukum yang dibuat, yang diberikan, dan ini tentunya bicara mengenai apa tadi? Kesetaraan. Bicara mengenai keadilan. Bicara mengenai perlindungan. Sehingga mereka tidak saling menguasai, mereka tidak saling menjegal, mereka nggak saling memakan begitu. Karena mereka manusia kan begitu ya. Dia tidak mau, dia kalah. Tapi dengan cara yang begini memang kelihatannya tidak mudah ya. Tetapi mereka menerima semuanya dan kita lihat bahwa mereka bisa hidup berdampingan. Mereka bisa melakukan semuanya karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya, kita sadarilah bangsa ini memiliki banyak kelemahan-kelemahan besar. Ada banyak hal-hal yang memang mereka juga banyak kekurangan, tetapi dari semua yang ada ini Tuhan sudah memberikan kepada mereka hukum-hukum yang bisa menuntun mereka. Yang dapat kita pelajari di sini tentunya bahwa kita harus selalu mengingat bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita juga harus taat kepada Tuhan, dan itu menjadi tentunya kekuatan bagi kita dalam kita melangkah di masa-masa yang akan datang. Ini kita temukan ya, kebijaksanaan yang kita temukan di sini tentu memiliki apa ya? Banyak hal. Itu diajarkan kepada kita. Dan tentunya kita harus belajar dari apa yang dituliskan di sini. Jadi bicara mengenai keadilan, kesetaraan, bicara bagaimana mereka juga bisa berbagi dan sebagainya. Ini diajarkan dengan sangat baik. Ketika bangsa ini dibentuk, sudah dibuat struktur hukum yang begitu luar biasa, sehingga mereka bisa menjadikan itu pedoman dalam langkah-langkah selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Berikut mari kita lanjutkan ke pelajaran praktis. Yesua pasal yang ke-20 dan yang ke-21. Dengan pertanyaan kepada Pak Yohanes mencakup semua yang baru saja disampaikan kepada kita. Nah, Pak Yohanes, kota-kota itu apakah mereka benar-benar kota impunitas atau kota perlindungan? Apakah semuanya itu hanya judul atau memang berhasil? Bagaimana Pak Yohanes? Begini ya Pak Oti ya, seringkali kita membaca sepotong kitab suci secara dangkal ya, dan berpikir bahwa itu pasti cara mereka untuk menghindari hukum. Ya, seorang pria melakukan kejahatan dan melarikan diri, ya mungkin setelah berlatih maraton sepanjang tahun ya, maraton, dia bisa melarikan diri. Dan kemudian dia tiba di kota yang katakanlah perlindungan, kemudian dia bebek saja. Tapi sebenarnya bukan ini yang terjadi. Kita tidak dapat memahami dengan cara yang salah terkait dengan kota-kota perlindungan ini. Mengapa? Karena ini dikhususkan untuk memberikan harapan
bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan, tidak harus mereka membayar dengan nyawanya sendiri, itu maksudnya. Karena memang disebutkan dia membunuh tanpa sengaja, tanpa niat, bukan karena ada dendam, bukan karena ada motivasi yang memang mereka ada clash begitu ya. Ya, terkadang mereka bahkan membunuh kerabat mereka sendiri, putra atau teman, ya bisa menjadi korban balas dendam. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Mereka berhak membela diri. Ini idenya. Mereka akan mencari kota perlindungan ini dan segalanya tidak akan berakhir di sini. Mengapa? Karena kitab suci dengan jelas mengatakan mereka harus tinggal di kota itu sampai mereka diadili di hadapan jemaat. Tetap diadili, bukan dia lepas, enggak. Jadi orang tersebut akan diadili nanti untuk melihat persis apa yang telah terjadi. Harus ada saksi yang terlibat, ada orang lain. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang mudah untuk diabaikan atau mungkin hal-hal seperti itulah. Jadi jangan merasa begitu lari ke kota perlindungan langsung selesai. Karena akan ada yang namanya pengadilan di hadapan jemaat untuk menentukan ini benarnya bagaimana. Demikian Pak Oti. Kita dapat katakan itu seperti penjara dengan kondisi terbuka. Ya mungkin bisa dikatakan mirip seperti itu ya. Orang tersebut ya bisa kehilangan kontak dengan keluarga, dengan semuanya, sampai semuanya clear terselesaikan dengan keputusan pengadilan yang telah diambil. Benar Pak Yohanes, kita bisa mengerti mengapa seseorang melarikan diri ketika ada orang lain yang ingin membalas dendam. Nah, di pasal yang ke-20 pada ayat yang ketiga, Alkitab menyebutkan penuntut balas darah. Dan pertanyaannya Pak Yohanes, penuntut balas ini adalah korban atau darah? Apa sebenarnya maksudnya dalam bagian ini dan siapa yang benar dan siapa yang salah di sini? Nah, ini semua soal terjemahan Pak Oti. Karena beberapa versi Alkitab memang menggunakan ungkapan penuntut balas darah. Nah, kedengarannya aneh ya. Kita nggak bisa benar-benar memahami hal ini. Nah, siapa yang akan berkeliling berkata, oh, aku melihat penuntut balas darah pergi ke sana. Ya, kita nggak bisa benar-benar memahami apa maksudnya. Nah, ungkapan yang tepat di sini adalah penuntut balas korban. Dan lebih masuk akal karena sesuai dengan ungkapan Ibrani aslinya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menerjemahkan ayat ini adalah dengan menggunakan frase penuntut balas korban. Agar kita dapat memahami dengan tepat gagasan tentang seseorang yang mencoba membalas kematian seseorang yang meninggal secara tidak sengaja di tangan orang lain. Benar Pak Yohanes. Saat ini, setiap orang sedang menuju ke sudut tanah pilihan mereka. Bagian dari tanah mereka, dan saya bisa membayangkan seluruh negeri ini sedang ditata, itu yang ada dalam pikiran saya sekarang. Dan bagian ini berbicara tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, apakah ini model bagi Israel kuno, Pak Yohanes? Saya kira ini pertanyaan yang menarik ya, terutama karena hampir semua orang mungkin ingin melihat bahwa ketiga kata ini digunakan selama revolusi Prancis dan memiliki makna yang kuat bagi dunia barat saat ini. Nah, begini Pak Oti ya, yang terjadi adalah banyak orang lupa ya bahwa banyak keinginan kita dalam masyarakat berkaitan dengan fakta bahwa dunia kita telah sangat dipengaruhi oleh sejarah, etika, dan tradisi kekristenan. Di beberapa tempat, tergantung sudut pandang orang ya, kata kebebasan dan kesetaraan terasa kurang bermakna. Yang membuat kita merindukan kenyataan ini bukan hanya hasrat manusiawi kita ya untuk memiliki, waduh rasanya enak ya kalau ada di tempat yang bebas, yang setara. Tetapi ini merupakan cita-cita etis yang memang sebenarnya berasal dari perjanjian lama, para nabi, dan juga ada di perjanjian baru. Jadi bisa dibilang yang memberi kita konsep bahwa kebebasan itu penting, bahwa kesetaraan itu masuk akal, dan bahwa persaudaraan itu penting dalam masyarakat adalah konsep-konsep yang kita lihat dalam Alkitab, yang hadir di Israel kuno. Dan tentunya juga kita bersyukur hadir di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Walaupun belum semua bisa merasakannya. Nah, manusia memiliki satu asal-usul tunggal dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Betul ya? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga ia dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, manusia harus ingat ya bukan mesin, bukan otomatis. Jadi kita mendambakan kebebasan. Karena kita semua berasal dari asal yang sama,
kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka penting bagi kita untuk hidup bersama dalam kesatuan dan persaudaraan. Ini yang menjadi rujukan kita, yang harus kita garis bawahi. Nah, dalam arti tertentu, hasrat dan kerinduan kita harus betul-betul pengen bagaimana walaupun kita ini berbeda-beda, kita nggak sama, kita bisa bersaudara lah, karena kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi, kerinduan yang kita lihat hadir dalam masyarakat ini mungkin ada hubungannya dengan reformasi agraria. Sepertinya Alkitab membahas hal semacam itu. Apakah Alkitab menyarankan kita untuk memperhatikan hal seperti ini, Pak Yones? Ini saya kira pertanyaan yang sangat menarik dan penting karena ketika kita memikirkan tanah, apa yang biasanya kita pikirkan? Pasti pertanyaan, siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Wah, dan Alkitab mengatakan bahwa tanah itu milik Allah. Tanah itu milik Allah, itu yang harus kita garis bawahi. Oleh karena itu filosofi ekonomi yang kita temukan dalam Alkitab adalah bahwa kita pada dasarnya memanfaatkan tanah itu. Tanah itu milik Tuhan dan kita hanya memanfaatkan. Nah, jauh di lubuk hati, tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita, karena sebentar lagi kita semakin tua dan kita harus meninggalkan semuanya. Kita tidak akan melihat semuanya. Karena itu semuanya itu milik Tuhan dan kita numpang, dan itu kita diizinkan oleh Tuhan untuk memanfaatkannya. Di dalam tanah, mungkin tidak. Iya. Lagi pula mata kita akan tertutup, kita nggak akan bisa melihat banyak. Jadi sebenarnya segala sesuatu harus kita akui itu milik Tuhan. Lalu apa masalah besarnya? Nah, ketika nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai hakiki mulai menghilang dari masyarakat, maka eksploitasi umat manusia itu menjadi kenyataan. Kita tahu filsuf Inggris yang terkenal siapa? Thomas Hobbes. Dia pernah mengatakan manusia adalah serigala bagi manusia. Ini berarti satu ingin memakan dan membunuh yang lain. Oleh sebab itu bahaya terwujudnya hal ini justru ketika kita melihat hanya sedikit orang yang menjadi milik segalanya. Nah, kebanyakan orang tidak memiliki apa-apa. Bahkan tempat tinggal, artinya mungkin cuma 1% aja yang luar biasa, miliknya banyak sekali. Tapi ada 90% begitu dia tidak memiliki apa-apa. Nah, masyarakat Israel itu memiliki hukum-hukum ini untuk mencegah hal ini terjadi. Misalnya tidak ada seorang pun diizinkan untuk mengumpulkan terlalu banyak tanah. Tidak seorang pun boleh menjadi miskin sampai tidak memiliki tanah sama sekali. Nah, tentu saja kita harus memiliki akal sehat dan mampu melihat situasi ini dengan jernih, dan kita perlu melihat dengan hati yang tulus bahwa sebenarnya kita harus menegakkan nilai-nilai yang memang diajarkan di dalam kitab suci. Supaya terjadinya yang namanya kesetaraan, adanya distribusi tanah yang adil. Kita melihat bahwa terutama di negara-negara Eropa yang memiliki pengaruh besar terkait dengan tradisi Kristen, ternyata menjadi negara-negara dengan kesetaraan yang lebih tinggi. Ini buktinya. Artinya mereka bisa melihat kesetaraan itu. Karena apa? Nilai-nilai kekristenan itu diterapkan. Benar, Pak Yones. Nah, sebagai negara yang menjunjung kesetaraan, kalau kita melihat pasal yang ke-21, di beberapa ayat terakhir, sepertinya Tuhan pada dasarnya berkata bagian ini. Nah, kalian semua sudah berada di tanah ini sekarang. Penduduknya banyak seperti yang telah kujanjikan kepada Abraham, dan kalian semua telah meninggalkan perbudakan. Jadi, inilah tanahnya dan semuanya sudah tertata. Aku telah memenuhi janjiku. Apakah perjanjian dengan Tuhan berakhir di sini, Pak Yones? Dan apakah perjanjian yang dimiliki umatnya dengan Tuhan juga berakhir? Saudara yang setia mendengarkan program ini, saya kira hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab Nah, saya nggak tahu harus berbuat apa Tapi apa yang bisa kita temukan di sini? Allah telah berjanji dalam perjanjian yang pertama yang telah ditetapkan dengan Abraham bahwa mereka akan menerima berkah-berkah berupa tanah dan keturunan.
Keturunan mereka sudah ada di sini, dan mereka diberkati dengan tanah itu. Namun, ada detail yang lebih menarik. Dalam janji berkat ini Allah memasukkan satu elemen terakhir dan krusial, yaitu bahwa Israel akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Misalnya kalau kita lihat di Kejadian 12, dikatakan bahwa dia akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan hal ini berlanjut di seluruh kitab Pentateuch. Nah, kitab Kejadian itu mengungkapkan Abraham berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Bahwa Israel itu kan bukan tujuan itu sendiri, melainkan sarana. Mereka bukanlah tujuan akhir Allah. Dengan alur pemikiran ini, saudara, kita akan melihat bahwa Israel melahirkan garis keturunan dari jenis yang agung, Sang Mesias, Yesus Kristus, yang akan memberkati semua bangsa di dunia dengan keselamatannya. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Lalu bagaimana dengan kesimpulan dari bagian ini Pak Yohanes? Saudara, hari ini kita telah belajar dari Yosua pasal 20 dan 21. Kita membahas menggambar ulang manusia, kota perlindungan, dan kota orang Lewi. Setelah mempelajari begitu banyak hal penting dan istimewa, pertanyaan sekarang kita dapat apa? Kebenaran yang kita peroleh dari bagian ini bahwa Allah tidak pernah membenci siapapun. Ya, mungkin Anda pernah mencoba membagi sesuatu di antara sekelompok besar anak dan menyadari itu tidak mudah. Salah satu dari mereka merasa mendapat bagian yang lebih kecil, lebih sedikit, dan akhirnya mereka diam, menangis, protes karena nggak sesuai dengan harapan. Menarik untuk kita cermati, saudara. Tuhan dalam membagi tanah, semua suku menerima bagian mereka. Kita bahkan melihat kasus seperti Kaleb yang mengajukan pertanyaannya dan menerima tanahnya. Kita melihat kelompok-kelompok orang yang bahkan dibenci orang lain karena telah melakukan pembunuhan tak sengaja. Dan mereka pun punya tempat. Orang Lewi punya tempat. Saudara, dalam masyarakat yang dibimbing dan diberkati Tuhan, harusnya ada tempat bagi setiap orang. Karena Tuhan, ingat, tidak membenci siapapun. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.